Ibu-ibu asal Desa Kelantan, Kecamatan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dengan kondisi sangat emosional. Mereka membagikan kisah nelayan tradisional karena ditahan negara Malaysia. Hal itu disampaikan keluarga nelayan saat menyambangi redaksi kantor harian Orbit di Komplek Bumi Asri, Medan, Helvetia pada Rabu 25 Oktober 2023. Turut didampingi pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia bersama tokoh masyarakat Langkat. Kisah itu bermula ketika kelima nelayan tradisional demi menafkahi keluarga, lantaran minim rambu-rambu dan pengawasan hingga tak sadar melewati batas perairan. Lalu ditangkap pihak Badan Penegak Maritim Malaysia. Padahal para nelayan itu hanya menggunakan alat tradisional, tidak lebih sekedar kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, ironisnya mereka harus menelan pil pahit karena tidak memiliki ongkos pulang setelah menjalani 8 bulan masa tahanan. Selama masa tahanan, pihak keluarga tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari pihak Diraja Malaysia ataupun bantuan hukum dari pemerintah Indonesia. Informasi mengenai kejadian itu baru diketahui oleh keluarga melalui postingan akun Facebook Badan Maritim Malaysia. Adapun kelima nelayan yang ditangkap yaitu M. Karil, 33 tahun, Muhammad Wahyu, 22 tahun, Hari Gunawan, 22 tahun, Hasan, 46 tahun, dan juga Sunardi. Namun di antara kelima nelayan itu, Sunardi yang juga sebagai tekong sudah kembali ke Indonesia dengan biaya pribadi karena selama di penjara diberikan job sampingan sehingga punya modal pulang ke Indonesia usai masa tahanan berakhir. Mahsin, seorang putra terbaik Kabupaten Langkat, tergerak oleh tanggung jawab moral sesama warga Langkat. Ia menggandeng Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Sumatera Utara untuk membantu proses kepulangan para nelayan. Jadi kebutuhan untuk hidup selama 8 bulan itu harus pontang-panting lah ya? Iya, pontang-panting lah cari sendiri. Perhatian dari pemerintah pun untuk sekedar membantu masih kurang ya? Tak ada pun. Jadi kalau memang nggak ada bantuan tenaga kerja kita, artinya kerja keras nggak bisa. Iya betul. Kerja keras lah. Tanggungan anak sekolah atau yang lain. Saya ada satu. Anak sekolah satu. Jadi kebutuhan untuk sekolah itu gimana ini? Saya ada jualan kecil-kecilan. Dari situlah hasil di sekolah. Berdagang ya? Berdagang dia. Tidaklah besar-besar kali. Jadi harapan ibu dengan kejadian ini seperti apa? Cepat semoga dipulangkan. Ya artinya kejadian yang sama kalau belum ada regulasinya kan tentu seperti ini nasib nelayan kan. Iya. Harapan ibu kan nasib nelayan ke depan itu kan dijamin pemerintah. Kami minta itulah dijamin pemerintah lah ke depannya. Kalau anak kami pun suami kami lewati batas gitulah. Kadang kami cari itu bukan untuk kekayaan, untuk cari sesuap nasi gitulah, untuk biaya hidup anak, ya kan sekolah gitulah kami ini. Iya. Harapannya di pemerintah memperhatikan memperhatikanlah kami ini nelayan kecil. Karena kami nyari pun bukan ya bawa tuh jaringan dibawa, rawit dibawa, pancing, bukan yang alat-alat besar yang dibawa gitulah. Secukupnya udah pulang gitu. Selama ini kami menanti-nanti anak kami kapan pulang, nggak ada. Kami mau tunjuk jalannya, Bu, ini Bu biar kami urus anak Ibu gini-gini, nggak ada. Inilah jalannya sama Pak Mahsin sama Pak Ahmad. Memang di ujung senja datang bantuan itu ya? Di ujung senja baru datang bantuan kami nih, cuman lagi ya cobaannya dah. Entahlah, nggak tahu lah bilang aja sosok. Ini Allah menunjuk jalan, Bapak adalah antaranya. Antaranya lah bapaknya. Maka bilang, ya Allah Tuhanku, senanglah rasa hati awak. Malam pun tuh segera rasa awak nak jumpa Bapak Ahmad ini. Saking senangnya, pada saya mertua. Nggak bisa diucapkan dengan kata-kata ya. Nggak ada satu. Iya. Sampai berapa bulan? 8 Cucu bulan, saya ya? nih. Cucu saya dah berapa bulan dari hamil 4 bulan anak saya ditinggalkan suaminya. Itu tinggalkan untuk cari makan, bukan untuk yang lain. Cari makan sampai semacam itu orang Malaysia menahan anakku saya.
Sementara itu, Ketua HNSI Kabupaten Langkat Ahmad meminta pemerintah pusat dan pihak Diraja Malaysia dapat memberikan solusi dan himbauan kepada nelayan tradisional agar kejadian serupa tidak terulang. Ahmad menyatakan keprihatinan atas nasib nelayan asal Langkat yang mendekam di penjara dikarenakan mencari rezeki demi kebutuhan hidup keluarga, bukan untuk kekayaan, sebab hanya menggunakan alat yang masih bersifat tradisional. Jadi kami dari HNSI Langkat, kami sangat berharap pemerintah Kabupaten Langkat khususnya harus melakukan kerjasama yang baik kepada kementerian agar nelayan-nelayan yang melaut di daerah perbatasan Malaysia untuk ada solusi untuk mereka. Artinya dalam hal penangkapan seperti ini agar segera bertindak untuk menindaklanjuti persoalan ini. Kita HNSI Kabupaten Langkat memang sangat prihatin atas persoalan yang sering terjadi masalah penangkapan ini. Karena kita tahu bahwa nelayan yang ada di Kabupaten Langkat khususnya yang melaut di perbatasan Malaysia itu mereka bukan untuk mencari kekayaan, tapi mereka hanya untuk mencari sesuap nasi untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi kita berharap pemerintah agar memberikan solusi yang terbaik ke depan bagaimana persoalan cepat terselesaikan sehingga tidak mencapai jauh hari Pak, seperti 9 bulan, karena kasihan warga-warga yang ditinggalkan. Satu lagi ingin saya sampaikan bahwa saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD HNSI Sumatera Utara yang juga sudah menjembatani kepada Bapak Mahsin selaku putra daerah khususnya di Kabupaten Langkat yang hari ini tidak bosan-bosannya untuk memberikan perhatian terhadap masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Langkat. Kami sangat berharap Bang Mas ini adalah putra daerah terbaik di Kabupaten Langkat yang sangat memperhatikan nelayan yang ada di Kabupaten Langkat. Karena kita tahu sosok beliau sosok yang sangat dermawan yang ada di Kabupaten Langkat. Harapan kita semoga betul kata Pak Ahmad tadi daripada lembaga ACNI adalah campur tangan pemerintah itu untuk mengawasi perairan ke Malaysia. Artinya kan gini, apabila kami melanggar tampal batas itu adalah dari pihak yang pemerintah itu mengusir kami balik keluar. Karena kami sampai sekarang ini pun nggak tahu ini bentuk tampal batasnya. Karena kalau kita tengok di GPS itu aja lah yang bisa kita anggarkan pedomannya. Nah, karena yang menurut saya pengalaman saya di laut, mencari ikan itu memang lebih enak itu perairan orang itu diketimbangkan perairan kita. Di perairan orang itu ikannya di labuh asal-asal pun ada ikannya. Kalau di perairan kalau di asal-asal nggak ada. Apa bedanya perairan Indonesia dengan Malaysia? Di sana lebih banyak ikan. Kalau orang itu lautan dia itu dikembang biaknya dia mau berkembangkan bibit dan dia bikin rumah ikan. Kalau kita ini hasilnya aja kita kerok, sehingga kita nggak ada lagi stok untuk di anak cucu kita ke depan. Oh, berarti kelemahan maritim Indonesia nggak ada pembibitan untuk? Nggak ada. Kalau orang itu lembaga perikanan dia tuh lembaga kelautan itu dilepaskan ikan. Kasih bibit dulu ya baru lepas ya. Gitu, Nah, ya. yang mencari macam itu pun nggak ada Malaysia. Dari Malaysia pun orang tuh nelayan kecilnya ada, tapi nelayan tepi aja orang itu nggak sampai macam kita gitu lewat ke tengah lain gitu. Seperti bubu itu gitu kan menghancurkan terumbu karang juga tuh Pak. Iya. Di Indonesia udah habis lah terumbu karang. Nggak ada, Tinggal di Malaysia lah. nggak ada. Cuma kekesalan kita menjajah lah juga lawan. Istilahnya rugi, ikan sebakul itu dilapor di Indonesia, ikan pun nggak ada. Seekor yang dapat. Kenapa? Nggak sesuai ya Pak ya. Ya sesuai. Kalau di Indonesia nggak sesuai. Harapan saya mewakili daripada kelompok masyarakat untuk seluruh Kabupaten Langkat. Ya saya berterima kasih banyak atas partisipasinya Pak Masin membantu untuk memulangkan warga kami ataupun anak-anak kami. Berterima kasih banyak. Allah lah yang bisa membalasnya. Kalau kami ini hanya ucapkan terima kasih. Kelak apa yang dijalankan Pak Masin usahanya semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah segala urusannya. Semoga-moga apapun memang dia membantu kami masyarakat Desa Kelantan ini, kami akan perjuangkan untuk bersama-sama dengan Pak Masin. Amin. Dan ada satu lagi untuk lembaga HNSI ini pun kepada Pak Ahmad ini pun kami berterima kasih, dan untuk tingkat provinsinya pun begitu juga. Karena saya nggak tahu lebih lengkapnya karena kan saya baru ini aja Pak Rone. Iya. Jadi banyak-banyak mengucapkan ribu-ribu terima kasih utamanya kepada Pak Masin. Sebelumnya, pada awal bulan Februari 2023, Badan Penegak Maritim Malaysia menangkap 5 orang nelayan tradisional karena ketahuan melewati batas perairan saat mencari ikan.
Adapun alasan para nelayan itu mencari ikan dekat dengan perbatasan dikarenakan ikan di perairan Indonesia sudah mulai langka. Sementara biaya operasional sekali melaut paling sedikit sekitar 7 juta rupiah. Ketimbang pulang tak membawa hasil, terpaksa kadang menyerempet perbatasan Malaysia. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital, memberitakan.